Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul adzim wa sadaqal nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji punya Allah dan bagi Allah, Allah yang maha suci dari segala sifat maasi. Salawat serta salam mudah-mudahan selamanya tercurah kepada baginda paduka habibana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya dunia khususnya akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita badai ku Sunda, badai ku Indonesia, badai ku Inggris, ku campur-campurnya Bang Indah. Dina kesempatan anu bahagia ayeuna, pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit banyak akan mengupas, menjelaskan tentang peristiwa diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Ma'mur. Sejarah singkatnya, sehingga Rasul menerima amanat, menerima syariat untuk umatnya untuk melaksanakan ibadah sholat secara umum dan khususnya. Mengapa kita wajib atau harus mengetahui tentang peristiwa
diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu pertanyaannya. Jawabannya, karena peristiwa diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam termaktub dalam Al-Qur'an dan termaktub juga dalam hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saking pentingnya kita mengetahui, mempelajari tentang diisrokan dan dimi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi hambanya lailan pada suatu malam. Yang kedua, karena terdapat kurang lebih dalam Sahih Muslim ada 16 hadis lebih yang menjelaskan tentang diisrokan dan dimi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya sanadnya, matannya atau rawinya yang paling dekat yang meriwayatkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai kajian secara lafdiyah. Saya ngambil referensi atau surahan atau keterangan dari Tafsir Hasyiatus Shawi. Tafsir Hasyiatus Shawi ini adalah tafsir yang menjelaskan atau memperluaskan kajian tafsir Jalalain gitu kan. Jadi ada tahapan dalam tafsir itu yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Satu, tafsir Jalalain diperjelas dengan tafsir Hasyiatus Shawi, Hasyiatus Shawiyah, diperjelaskan lagi oleh tafsir Futuhatil Luhiyah, diperjelaskan lagi Ibnu Katsir, lalu lebih lebar lagi Ibnu Katsir dan seterusnya. Ini yang singkat insyaallah pada. Kalimah subhana ay tanzihun. Tanzihun bermakna mensucikan atau membersihkan sifat Allah dari segala sifat ma'asi. Ulangi lagi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana bimakna tanzihin, tanzihun, membersihkan. Maha suci Allah, maha suci Allah. Dari apa? Dari segala sifat ma'asi, segala sifat kekurangan. Ya, ulangi lagi. Maha suci Allah dari segala sifat kekurangan yang bersifat makhluk. Karena sifat yang wajib bagi Allah diantaranya mukhalafatul hawadis. Allah berbeda dengan semua makhluknya. Karena akal kita akan menolak apabila yang menciptakan dengan yang diciptakan sama. Betul ya begitu, betul? Kita menciptakan bala-bala atau goreng pisang. Sama nggak kita dengan goreng pisang? Tidak akan sama. Meskipun sama makhluk Allah, pisang makhluk Allah, kita makhluk, tapi Allah maha bersih dari segala sifat insani, makhluki. Karena wajib sifat mukhalafatul hawadisi. Mustahil Allah sama dengan makhluknya. Itu yang pertama. Subhanalladzi, maha suci Allah. Subhana bimakna litanzih, Allah bersih dari segala sifat kekurangan. Yang kedua penjelasannya,
Ayat ini, ya, ayat ini atau surat ini surat Makkiyah. Jadi surat itu sebagian besar yang termaktub dalam Al-Quran ada dinamakan surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Surat Makkiyah artinya Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang diturunkan pada waktu Rasul di Makkah. Kecuali surat Al-Isra ini semuanya 111 ayat. Kecuali ayat ila wa in kadu liyatanunaka. Kecuali ayat wa in kadu liyatanunaka. Sebagian mumassirin bahwa ayat ini Madaniyah, diturunkan, diwahyukan waktu setelah Rasul hijrah gitu kan, dari Mekah ke Madinah. Jadi ahli mufassir ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ayat ini 111 ayat, ada yang mengatakan 110 ayat. Karena satu ayat diturunkan di waktu Rasul setelah hijrah ke Madinah. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini adalah kurang lebih 10-11 tahun masa kenabian dan kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tahun hijriahnya belum ada, karena Rasul belum hijrah. Tapi 1 tahun sebelum hijrah Rasul diisrakan dan dimi'rajkan. Itu yang pertama ya. Terus selanjutnya alladzi asra bi'abdihi laila. Allah yang memperjalankan bi'abdihi terhadap hambanya. Pada waktu Rasul Muhammad SAW setelah kembali dari Isra Mi'raj, datang kepada para sahabat menceritakan tentang kejadian apa yang telah dialami, bahwa pada suatu malam tadi, bahkan ini bukan 1 malam Pak, ini sepertiga malam, kurang lebih sepertiga itu dari jam 2 sebelum subuh Rasul sudah kembali ke Mekah, menceritakan kepada para sahabat. Nah, pada waktu itu terbagi 3 bagian. 1, ada yang langsung mempercayai, di antaranya sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, ada yang sangat tidak mempercayai, tokohnya Abu Jahal, Abu Lahab dan rekan-rekan. Yang ketiga, ada yang percaya, ada yang tidak, alias hare-hare. Jangan salah. Kayak kita ada suatu peristiwa, umpamanya kejadian di Indonesia, atau yang disampaikan oleh siapapun, dari Pak Ustadz, dari Pak Kiai, dari Pak RT umpamanya. Ada yang masyarakat ikut mempercayai umpamanya atau turun, ada juga yang anti, ada yang cuek. Tahu cuek? Hari-hari sabodo amat. Tapi di antara sahabat yang paling vokal menerima kebenaran tentang diisrakan dan dimi'rajkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sehingga ketika Rasul mengatakan jarak dari Mekah tempat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina sekarang, menjadi rebutan antara Israel, Palestina, dan itu kan Israel itu, Baitul Maqdis itu tempat suci 3 agama samawi. 1 agama Yahudi, ya. Yang kedua agama Kristen, Nasrani, yang ketiga agama Islam. Sehingga mereka berebut
tentang kesucian Baitul Maqdis tersebut. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya mempercayai diisrokan dan dimi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih dari ini pun saya akan mempercayainya. Ulangi lagi. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya akan mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasul meskipun lebih jauh jaraknya dari peristiwa ini. Ulangi lagi. Karena jarak di antara Mekah dan Madinah kurang lebih 500 kilometer. Dari sini ke Surabaya lebih mungkin ya. Ke Bali lah apa ke Banyuwangi 500 kilometer. Belum dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bahkan melewati 7 lapisan langit, ke atas lagi Sidratul Muntaha, ke atas lagi Baitul Maqdis. Sementara secanggih-canggihnya teknologi sekarang, belum pernah ada yang tembus langit satupun. Karena yang namanya katanya planet Mars, Jupiter, Saturnus, Octonus, Neptunus, Nus kesananya lagi Nusnya, itu belum sampai ke langit satupun. Sementara ini tembus lebih dari 7 lapis. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mempercayainya peristiwa ini. Sebab Allah menjelaskan dalam surat An-Najm. Begitu banyak yang tadinya yakin terhadap Nabi Muhammad, Rasul menceritakan Isra Mi'raj, dia kembali ke kufur lagi. Tidak ada sebagian yang tidak mempercayai. Nabi Muhammad ini bohong. Gak mungkin. Sehingga Allah menurunkan ayat Al-Quran An-Najm ayat 1 sampai 8 kalau nggak salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada kata apapun yang Rasul katakan. Tidak ada satu perbuatan pun yang Rasul lakukan. Tidak ada satu contoh kebaikan pun yang Rasul contohkan, kecuali itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu catatannya. Selanjutnya, kenapa kita harus mempercayai? Karena li'anna hadhil mukjizah. Karena peristiwa ini merupakan mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bapak, ada yang tahu nggak apa itu mukjizat? Ada yang tahu nggak apa itu mukjizat? Ta'rifnya? Keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Amrun harikun lil adat ada 5. Amrun hawarikun lil adat ada 5. Amrun hawarikun lil adat artinya kejadian luar biasa itu ada 5. Di luar di luar naral akal. Amrun hawarikun lil adat ada 5. 1 mukjizat, 2 irhas, 3 karomah, 4 maunah, 5 sihrun artinya sihir. Ya, catat boleh ya, dalam hati boleh ngokok dalam buku. Karena ilmu itu seperti mengembala, dicatat, diikat, dicatat dalam hati. Ulangi lagi, amrun hawarikul adat itu ada 5. 1 mukjizat, yang kedua irhas, yang ketiga karomah, yang keempat maunah, yang kelima sihir. Kejadian yang luar biasa yang keluar dari manusia itu ada 5, sehingga akal tidak menerima kecuali dengan keimanan tadi, kepercayaan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Takrif satu-satu. Mukjizat, betul kata Ibu tadi. Amrun warikulil adati kharijun minan nabi wa rasul. Mukjizat, kejadian luar biasa yang keluar dari seorang nabi dan seorang rasul. Satu, banyak tentang mukjizat. Setiap nabi diberikan oleh Allah untuk apa? Mempertahankan diri, menyelamatkan diri dari orang-orang kafir dan menegakkan syariat agama Islam. Nabi Musa di antara apa? Di antara mukjizat Nabi Musa membelah laut ketika dikejar oleh tentara Firaun. Nabi Isa apa mukjizatnya? Nah, kehidupan orang banyak. Nabi Muhammad paling banyak. Di antara mukjizat yang paling utama Al-Quran. Yang kedua Isra Mi'raj ini. Banyak yang lainnya. Itu. Yang kedua irhas. Irhas adalah amrun qawarikul lil adati khariju min ila nabiyyin. Irhas adalah kejadian luar biasa yang keluar dari seseorang menjadi tanda-tanda dia seorang nabi atau rasul. Ini irhas. Ulangi lagi, irhas, kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada seseorang yang akan menjadi nabi atau rasul. Nabi Muhammad. Nadong Sunda Kapungkur punya pernah. Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Raden Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun Gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-20. Begitu Rasul dilahirkan, terus jantan irhas, banyak terjadi irhas. Di antaranya berbarengan dengan peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraham beserta sekutunya. Langsung ada tanda dari Allah. Apa surat? Surat apa? Al-Fil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa? Al-Fil. Waktu Rasul dilahirkan, lahir Rasul dalam keadaan bersih. Bahkan ininya sudah ada sifat matanya. Bahkan ininya sudah ada dihitan. Bahkan tanpa darah keluar Rasul, tanpa perlu ke bidan, ke dokter, ke rumah sakit, langsung dalam keadaan bersih tanpa darah yang menyertai Rasul. Itu irhas. Waktu Rasul berjalan, mega itu awan mendung, selalu mengikuti Rasul di saat Rasul melangkah kemanapun pergi, sehingga tidak pernah kepanasan matahari. Sehingga seorang pendeta Yahudi, wah ini bukan anak kecil sembarangan, ini anak seorang calon Nabi dan Rasul. Itu irhas. Persingkat. Yang ketiga, karomah. Kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seseorang muslim yang sangat soleh. Itu karomah. Karomah itu artinya kemuliaan. Sehingga banyak para ulama-ulama dulu, para sahabat-sahabat dulu, ulama salafus soleh, oleh Allah diberikan karomah, kemuliaan. Di antara kemuliaan itu, di antaranya adalah Allah untuk memuliakan dan menunjukkan tentang kesolehannya. Ada riwayat Kiai Anu bisa Anu, ada riwayat Wali Anu seperti Anu. Itu harus mempercayainya, karena Allah memuliakan. Dan karomah ini tidak bisa dipinta, tidak bisa dipelajari. Dengan kita niat ibadah terus secara kontinu, insya Allah Allah akan memberikan karomah. Yang keempat, maunah. Nah, maunah kita, maunah itu amrun khariqun lil adati khariju minal sholihin atau minal muslimin.
mauna kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seorang muslim, mukmin, mukminat yang taat. Kepada kita bisa, umpamanya gini, kita lagi di motor, jatuh. Menurut logika kita ini ketabrak mobil, karena mobil lagi ngebut. Tiba-tiba helm kita terlepas. Yang terlindas bukan kepala kita tapi helm. Atau kita jatuh dari ketinggian 3 meter umpamanya, tapi kepala kita tidak apa-apa. Itu sama maunah, artinya pertolongan dari Allah. Makanya dalam Islam yang paling kumplit, pergi kemanapun, dalam keadaan apapun, kita harus selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya ibu lagi jalan, tiba-tiba ada mobil mau nabrak kita karena kita meleng, atau sebaliknya mobilnya sopirnya meleng. Tiba-tiba ada yang narik, itu sama, maunah. Kejadian luar biasa. Atau banyak kejadian ya kayak di YouTube, orang yang ketabrak tiba-tiba masih hidup, bukan hidup lagi. Tiba-tiba masih hidup. Menurut akal kita ini mati nih orang gitu kan. Tapi ternyata Allah menyelamatkan. Namanya maunah. Yang kelima, sihir. Sihir apa ta'rifnya? Amrun hawariqul adati kharijum minal kafir aw munafiq. Sihir kejadian luar biasa yang keluar dari seseorang yang kafir atau seorang yang muslim tapi dia fasik. Apa itu fasik? Ngaku muslim tapi selalu tidak pernah melaksanakan perintah Allah, bahkan melanggar perintah Allah, bahkan bangga dengan melanggar perintah Allah. Itu munafiknya. Banyak, jangan kaget. Bukan sulap ya. Kalau sulap akan keterampilan tangan. Umpamanya kayak di luar nih, dapat keperpil, bisa terbang. Enggak usah sebutlah namanya, bisa besi dibengkokkan gitu kan. Kita menurut percaya gitu kan. Tapi Allah memberikan kelebihan. Cuman ada yang diridhoi, ada yang tidak diridhoi. Yang dua sudah tidak ada. Irhas dan mukjizat sudah tidak ada. Karena Rasul pun sudah tidak ada. Tidak akan ada nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya kelebihan dan keutamaan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Masjid yang pertama dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangun diciptakan Allah adalah Masjidil Haram. Nah, Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua yang diciptakan atau yang dibuat Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 50 tahun setelah Masjidil Haram dalam keterangan ini gitu ya. Nah, di antara buat kita semua hikmah yang paling utama, persingkat saja, di Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Adalah Allah memberikan perintah kepada umatnya melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat. Allah menyuruh kita melaksanakan zakat, langsung ayat Al-Quran tentang zakat. Allah menyuruh kita melaksanakan ibadah haji, langsung surat Al-Hajj ada. Allah menyuruh kita berbuat kebaikan, langsung ayat Al-Quran dan hadis. Sementara perintah Allah tentang sholat secara istimewa, Allah mengundang Rasul untuk menghadapnya, melaksanakan perintah sholat. Oleh karena itu, sholat adalah rasul ibadah. Sholat adalah kepala, seperti kepala dalam ibadah, dalam tubuh kita. Umpamanya ada cewek nih, badannya bagus, tinggi umpamanya, atau bapak-bapak laki-laki tinggi, putih, tapi tidak ada kepalanya, mau enggak? Ya.
Makanya sholat paling penting dalam ibadah. Sholat akan bernilai, ibadah lain akan bernilai apabila diterima ibadah sholat. Jadi yang pertama hikmah buat kita dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj adalah Allah mewahyukan atau mewajibkan sholat kepada umatnya melalui Nabi Muhammad SAW secara langsung diundang. Yang kedua, sholat merupakan pokok ibadah. Yang ketiga, sholat merupakan tiangnya agama. Barang siapa orang yang mendirikan sholat secara betul, berarti orang tersebut telah mendirikan agama secara benar. Dan orang yang meninggalkan sholat secara tidak langsung, perlahan-lahan orang tersebut menghancurkan agamanya. Itu diantara sejarah singkat Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita pembahasan meskipun singkat dapat memahaminya, dapat mengamalkannya, sehingga kita semakin bertambah keyakinan kita, bertambah keimanan kita, bertambah kebaikan kita, sehingga kita pada saatnya nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang bersih dari segala dosa dan dalam keadaan yang banyak amal-amal kita, sebab kita kembali untuk selamanya ke akhirat harus mempersiapkan sejarah pembekalan yang baik-baik. Itu diantaranya. Jadi secara singkat itu sejarah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Sebenarnya masih banyak, tapi berhubung mungkin waktu ada kesempatan sedikit. Kalau ibu atau bapak ada pertanyaan yang bisa mungkin saya jawab, yang tidak insya Allah di PR-kan gitu. Itu diantaranya. Jadi cuman tadi sebelum Rasul diisrokan, keadaan di Mekah, Rasul dibersihkan oleh dua malaikat hatinya dengan air Zam-Zam. Hati Rasul disimpan dalam bezana dari emas. Ya Rasul itu selama 3 kali oleh malaikat pernah dicuci hatinya. Satu waktu Rasul umur 4 tahun. Yang kedua waktu Rasul menerima wahyu di Gua Hiro. Yang ketiga waktu Rasul sebelum diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga buat kita menjadi catatan bahwa setiap kita akan menghadap Allah, akan beribadah, pakaian kita, hati kita, badan kita harus dalam keadaan yang suci dan bersih, sebab Allah adalah zat yang maha suci dari segala sifat maasi dan insan. Mungkin kurang lebihnya sekian penyampaian dari saya, yang benernya dari Allah, yang salahnya murni dari kekeliruan saya sebagai manusia. Silakan. Ada waktu berapa hari lagi ya, menit lagi? Ya? Tadi sudah disampaikan mengenai materi mengenai Isra dan Mi'raj.